Ya, bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita teruskan materi kuliah Tibun Nabawi pada pagi hari ini. Ya, kita sudah membahas sudah membahas pasdu. Sekarang masuk ke materi al-kai. Ya, ad-darawa bil-kai. Berobat dengan kai. Di kitab At-Tibun Nabawi Ibnu Qayyim Jauziyah, ya, dia membahas masalah ini dalam bab hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil ilaji bisyarfil asal wal hijamah wal kai. Ya, petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pengobatan dengan menggunakan madu, bekam, dan kai. Ya, jadi kai disebutkan dalam buku At-Tibun Nabawi. Nanti bisa dibaca di asrama. Pada kali ini akan saya sampaikan secara garis besar saja ya tentang al-kai. Jadi pengobatan dengan al-kai. Al-kai itu apa? Nah, al-kai itu adalah suatu proses membakar kulit dengan besi ya, yang dipanaskan atau mencas. Ya, jadi membakar kulit dengan besi yang dipanaskan atau dicos. Gitu ya. Kemudian makna lainnya adalah mencap atau menekan. Ini biasanya digunakan pada kuda. Ya, jadi kuda itu diberi namanya dengan cara mencap kulit kuda dengan besi yang dipanaskan. Ini ya, memberi cap atau tanda dengan cara membakar besi dari membakar besinya, kemudian dicapkan. Nah, nama lainnya dalam kamus modern atau dalam istilah modern itu dikenal dengan nama kauterisasi, ya, atau kauter atau dalam bahasa Inggrisnya cauterization. Ini dari kata-kata kawa yakwi, ya, kata kerjanya kawa yakwi, membakar kulit. Kemudian definisinya dalam kitab adalah seperti yang ada di buku, ya, ihraqul jildi biharidatin wa nawaha, ya, membakar atau menambahkan sesuatu yang panas pada kulit dengan hadid, dengan besi atau yang sejenisnya. Jadi definisinya secara istilahan adalah seperti ini. Apa tujuannya pengobatan dengan kai? Ada dua. Yang pertama adalah menghentikan perdarahan pada luka. Jadi ketika seseorang itu lukanya berdarah, mengalir darahnya terus-menerus, maka dia dicos dengan besi yang dipanaskan supaya lukanya tertutup. Ya, jika lukanya tertutup, maka darahnya akan berhenti. Itu pengertian yang pertama atau tujuan kai yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ini yang jarang kita ketahui, adalah dengan memasukkan unsur panas, ya, ke dalam
tubuh atau ke dalam kulit. Ini tujuan pengobatan. Atau dalam pengembangannya itu memasukkan unsur herbal yang dipanasi ke dalam kulit. Ya, jadi tujuannya ada dua. Kemudian kita teruskan tentang penggolongan atau pengelompokan dari algae. Secara umum, algae dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah algae bilanar, algae yang tidak menggunakan api. Kemudian yang kedua adalah algae binar, algae dengan api. Nah, algae dengan api itu ada dua macam. Yang pertama algae asini, algae yang dipakai pada pengobatan-pengobatan tradisional Cina atau TCM. Dalam hal ini biasanya menggunakan kombinasi herbal dan panas apinya. Kemudian yang kedua algae atibii, yaitu algae yang dipakai dalam pengobatan medis modern atau kedokteran modern. Ini yang umumnya dipakai. Kemudian algae bilanar, jadi algae yang tidak memakai api. Yang pertama adalah algae alwasimi. Algae alwasimi ini disebut juga dengan afasin, di mana tidak menggunakan api. Kemudian algae al-asriyah, ini mungkin disebut dengan gae modern. Ini juga tidak menggunakan api. Nah, kita bahas dulu tentang gae anar. Ya, gae anar ini pada zaman dulu, ya bahkan sebelum Masehi, ya jauh sebelum Masehi, itu biasanya algae anar dipakai untuk menghentikan perdarahan dari luka dengan cara memanaskan besi, kemudian besi tersebut ditempelkan atau dicapkan pada luka. Nah, efek dari panas ini akan membakar luka dan menutup luka sehingga darah akan berhenti. Ya, karena menggunakan api untuk membakar, maka disebut dengan gae anar. Tentu saja karena menggunakan api, maka efeknya adalah rasa panas pada kulit atau rasa terbakar atau rasa nyeri pada kulit karena terbakarnya kulit. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak menyukai gae dengan nar, ya, gae nar Rasulullah tidak menyukai. Nanti ada hadisnya. Ya, gae dengan api ini sudah ada sejak zaman Firaun, bahkan dalam beberapa catatan di Mesir, kemudian juga ada di Yunani, Romawi, Sabah, Persia, dan lain-lainnya. Kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW, algae masih dipakai untuk misalnya ada seseorang yang tersengat ular atau digigit ular atau dipagut binatang berbisa dan sebagainya. Maka dipakai gae untuk mengobati lukanya. Ya, walaupun gae merupakan pengobatan kuno, tapi sampai hari ini masih ada dipakai di beberapa negara. Misalnya di Hadramaut, Oman, Hijaz, sebagian Irak. Juga ada di Romawi, Kurdistan, Armenia, dan Tibet. Nah, gae untuk menutup luka
Tadi kan ada dua macam ya, kai untuk menutup luka dan kai untuk pengobatan. Nah, kai untuk menutup luka itu sudah mulai ditinggalkan sejak Abu Qasim Az-Zahrawi menemukan teknik menjahit luka. Jadi pada abad pertengahan itu Zahrawi sudah menggunakan jahitan. Kalau ada orang kena tombak itu dijahit. Jadi tidak lagi memakai kai. Bahkan sampai sekarang juga sudah seperti itu. Ya. Maka ciri-ciri kai anar itu adalah memakai besi yang dipanaskan. Tentu saja alatnya bisa besi atau bisa logam yang lain. Metodenya dengan memanaskan besi, kemudian ditempelkan atau dicapkan pada luka tersebut. Ya, itu kai anar. Kemudian kai asriyah. Jadi ini kai modern yang ditemukan pada abad 15. Jadi kai ini menggunakan batangan-batangan besi yang disebut dengan aus, ya, yang halus. Nah, sebelumnya bagian tubuh yang akan dicap dengan besi tadi dioles dengan jenis herbal yang dikenal dengan nama albaz. Tapi tetap menggunakan panas, ya. Tetapi panas tadi akan terkurangi dengan adanya herbal atau minyak herbal yang dioleskan di tempat yang akan dicas. Ya, jadi besi yang jadi kulit tadi dioles dulu dengan minyak herbal, kemudian baru dicas. Dicas, dicop, ya. Abu Azam Ibnu Bilal Asy-Syarani adalah ahli pengobatan pada abad 15 yang pernah mencoba melakukan al-kai dengan cara menghangatkan batangan besi, ya, tidak dibakar, ya, tapi hanya dihangatkan. Kemudian batangan tadi dicelupkan dulu pada herbal, setelah itu baru dicapkan. Jadi ada dua metode. Yang pertama, kulitnya diberi minyak dulu atau diberi herbal, kemudian baru dicap. Atau yang kedua, besinya dipanaskan, kemudian diberi herbal, baru dicopkan. Ya, itu kayak asri. Dalam perkembangannya, para dokter muslim menggunakan lebih dari 35 batang dan jenis besi yang dipakai untuk kai. Kemudian herbalnya juga sudah mulai bermacam-macam, ya, tergantung dari penyakit yang akan disembuhkan. Tetapi untuk pagutan ular, Abu Azam dia tetap memakai kai bakar. Berikutnya adalah pengobatan dengan kai al-wasimi. Awasim, ya, al-wasimi, awasim itu jamak dari kata-kata aus atau ausum, yang artinya beberapa batang aus. Al-kai al-wasimi itu sebenarnya adalah pengembangan dari metode pengobatan al-kai oleh Abu Azam, di mana beliau membuat alat-alat pengobatan baru, ya, alat-alat al-kai yang baru dari logam-logam mulia, misalnya dengan emas, perak, dan sejenisnya. Nah, aus itu atau alat-alat itu dijadikan sebagai pengantar untuk memasukkan obat. Selain itu, selain memakai aus, juga memakai alat bantu yang lain yang disebut misalnya dengan tamat al-aus.
Nah, Al-Kalapasimi ini adalah pengobatan gai yang dikembangkan oleh dokter-dokter pada abad-abad sekarang, pada mulai abad 16 sampai sekarang. Nah, pada abad ke-16 ada seorang ulama muslim, seorang ahli pengobatan yang bernama Ahmad Ibnu Ruman. Nah, beliaulah yang mengembangkan gai yang kemudian diberi nama dengan gai al-Wasimi. Pengobatan dengan gai al-Wasimi itu menggunakan batangan besi yang kecil dan memanjang dengan lubang bagian tengahnya. Nah, lubang ini untuk memasukkan obat ke dalam bagian tubuh. Jadi semacam jarum. Beliau ya Ibnu Ruman telah mengkaji tentang ilmu gai ini. Beliau mengatakan bahwa al-gai tanpa dibakar tetapi menggunakan hangatnya saja atau panasnya saja itu ternyata juga memberikan efek terapi, memberikan kesembuhan yang sama dengan al-gai yang dibakar. Maka beliau mulai menjauhkan pengobatan dengan gai al-bakar. Nah, sebagai gantinya, Ibnu Ruman menggunakan larutan atau ramuan obat yang dapat masuk dan meresap ke dalam tubuh saat dilakukan pengkaian. Maka metode al-Wasimi itu lebih tepat untuk mengobati suatu penyakit, ya, dan bukan untuk menghentikan suatu perdarahan. Nah, pada perkembangannya, al-gai menggunakan alat khusus, di mana alat tersebut dipakai dengan cara menekan pada bagian tubuh tertentu sesuai dengan penyakitnya. Nah, pada masa ditemukannya suntikan, al-gai al-Wasimi itu dilengkapi dengan suatu aus an-nadal, yang dalam bahasa kita needle atau jarum suntik. Nah, aus an-nadal itu dipakai untuk memasukkan obat-obatan melalui jarum tadi, ya. Tentu saja pada saat itu yang dipakai adalah obat-obatan herbal, kemudian dimasukkan melalui habel-habel tubuh masuk ke dalam pasien. Jadi sebenarnya al-gai al-Wasim adalah ilmu gai modern yang dikembangkan oleh para dokter-dokter zaman sekarang. Nah, al-gai al-Wasimi ini suatu pengobatan yang siap berkolaborasi dengan pengobatan-pengobatan konvensional yang ada saat ini. Maka orang yang belajar gai al-Wasimi disebut afasinolog. Dan gai al-Wasimi itu disebut dengan afasin. Maka al-gai al-Wasimi disebut dengan ilmu afasinologi. Oleh karena itu, untuk bisa menguasai ilmu afasin atau ilmu afasinologi ini, seseorang dia harus menguasai ilmu-ilmu dasar praklinik kedokteran. Ya, dia harus paham tentang ilmu fisiologi, ilmu anatomi, ilmu patologi, patofisiologi dan sebagainya. Kemudian dia juga harus memahami
ilmu-ilmu klinik dan pengalaman klinik. Oleh karena itu, yang berhak atau yang diperbolehkan belajar kayak Al-Awasimi atau Afasin itu adalah dokter, baik dokter umum maupun dokter gigi maupun dokter spesialis, ya, karena mereka telah mempelajari tentang anatomi dan fisiologi. Maka pada Kai Al-Awasimi itu juga harus siap berkolaborasi dengan ilmu-ilmu yang lain, dengan terapi-terapi yang lain, misalnya dengan fisioterapi, rehabilitasi medis, dan lain-lainnya. Karena kesembuhan itu kadang-kadang tidak hanya pada satu terapi, tapi diperlukan juga terapi-terapi yang lain. Maka kalau nanti ditemukan di Indonesia seorang dokter yang bertuliskan ahli afasin atau spesialis afasinolog atau spesialis afasinologi, nah berarti dia adalah dokter yang mengembangkan Kai Afasin. Kai Asini. Kai Asini itu Kai yang dikembangkan di Cina pada umumnya, juga di Jepang, Tibet, Mongolia, dan Korea. Ini cirinya adalah herbalnya dipanaskan, kemudian ditempelkan di kulit atau didekatkan di kulit. Nah, nama lainnya adalah moxibusi. Ya, itu sebetulnya dalam beberapa literatur disebut Al-Kai Asini, ya, Kai yang berasal dari Cina atau berasal dari ilmu pengobatan tradisional Cina. Yang berikutnya Al-Kai At-Tibi. Al-Kai At-Tibi adalah Kai menurut kedokteran modern pada zaman sekarang. Ya, walaupun aslinya metode ini juga sudah ada sebelum Masehi. Nah, disebut dengan kauterisasi. Apa itu? Yaitu menggores, membakar, atau memotong kulit atau jaringan kulit dengan menggunakan panas, jadi menggunakan suhu panas, atau menggunakan suhu dingin, atau menggunakan arus listrik, atau menggunakan bahan kimia. Ya, kalau memakai listrik namanya elektrokauterisasi. Jadi dalam kamus English Arabic oleh Hitch Medical Dictionary, ya, Kai diterjemahkan dengan kauterisasi. Ya, kauterisasi berasal dari bahasa Yunani kauterion yang artinya penggumpalan atau penghancuran jaringan tubuh dengan alat logam. Itu tadi beberapa jenis-jenis Kai. Kemudian bagaimana hukumnya? Yang pertama, ada riwayat tentang Kai yang membolehkan Kai. Ya. Itu ada di halaman 11. Kalau membuka, ya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, bahwa Sa'ad bin Mu'adz pernah kena bidikan panah di urat tangannya. Kemudian Rasulullah SAW membedahnya dengan tombak, ya, atau mengobatinya dengan tombak
yang dipanasi dengan api. Setelah itu lukanya membengkak, kemudian dibedahnya lagi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kemudian berkata, ya, dalam riwayat lain bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengirim seorang tabib kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian tabib tersebut membedah uratnya dan melakukan kai kepada orang tersebut. Jadi itu yang membolehkan kai. Kemudian ada juga hadis yang memakruhkan. Ya, yang terjemahnya adalah apabila ada kebaikan dalam suatu pengobatan yang kalian lakukan, maka kebaikan itu ada pada bekam, minum madu, dan kai anar. Tetapi aku tidak menyukai kai. Wama uhibbu an aktawi, ya. Wama uhibbu an aktawi, tapi aku tidak menyukai. Jadi ini tidak menyukai, tidak mengharapkan atau tidak melarang. Tapi ada juga hadis yang melarang. Asyifau fi salasatin fi syartati mihjamin au surbati asalin au kayati binarin. Pengobatan itu ada 3, 1 berbekam, 2 minum madu, 3 kai. Wa ana anha ummati anil kai. Adapun aku telah melarang umatku berbuat dengan kai. Ya, jadi yang pertama membolehkan, yang kedua memakruhkan atau tidak menyukai, kemudian yang berikutnya adalah melarang. Ibnu Qayyim Jauziyah yang memberikan penjelasan tentang hukum kai dari hadis-hadis tadi, maka kesimpulannya ada 4, ya, dari halaman 12. Jadi yang pertama adalah Rasulullah pernah menggunakan kai atau dia mengizinkan menggunakan kai. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak menyukai orang yang berbuat dengan kai. Yang ketiga, Nabi memberikan penghargaan kepada orang-orang yang meninggalkan kai. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW melarang penggunaan kai. Kemudian Imam Nawawi, ya, memberikan penjelasan tentang hukum kai. Bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai kai adalah isyarat agar penggunaan kai itu sebagai pilihan terakhir atau jika keadaan terpaksa. Karena menggunakan kai akan menimbulkan rasa sakit yang sangat. Bahkan sakitnya kai itu lebih berat daripada sakit aslinya. Ya, itu menurut Imam Nawawi. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan ketika ditanya tentang hukum kai, dia mengatakan fala ba'sa, ya, boleh, tidak apa-apa, tetapi jika itu ada kebutuhan untuk menggunakannya. Karena sejumlah sahabat juga pernah melakukan kai. Jadi jika kai dibutuhkan, maka tidak apa-apa menggunakan kai. Akan tetapi meninggalkan kai lebih baik jika ada pengobatan lain yang lebih baik atau lebih mudah. Karena kai itu menimbulkan suatu rasa sakit atau rasa panas, sehingga meninggalkan kai lebih baik daripada menggunakannya. Maka dari sini disebutkan bahwa
yang menjadi masalah adalah kai anar. Maka kai yang tidak memakai anar itu dibolehkan, seperti kai alawasimi atau afasin. Ya, afasin. Sekali lagi afasin itu dia tidak menggunakan panas. Ya, tapi menggunakan logam-logam yang ditekankan pada bagian tubuh yang sakit.